Hai, saya Rafki di sini. Kita ketemu lagi di channel kesayangan kita Rafki Nafsul Lubis. Pertemuan kita kali ini sangat mengesankan sekali bagi saya karena saya baru saja mendengar kata-kata yang sangat menginspirasi dan sangat mempengaruhi hidup saya. Bahkan menjadikan hidup saya berubah, teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini juga bisa memberikan perubahan kepada teman-teman yang menyaksikan. Jadi, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, silahkan simak video ini sampai selesai agar bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Silahkan dukung channel kami dengan cara klik subscribe, aktifkan lonceng, silahkan bagikan video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Baik teman-teman, pertemuan kita kali ini kita akan membahas kata-kata inspirasi yang sangat menginspirasi saya sehingga bisa memberikan efek perubahan bagi hidup saya. Bersiaplah berubah karena yang tidak berubah akan punah seperti dinosaurus. Semua yang terjadi di dunia ini berlalu begitu cepat. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk merubah wartel menjadi handphone, teman-teman. Hanya butuh waktu 10 tahun juga merubah syuting dari helikopter dengan menggunakan drone saat ini. Hanya butuh 10 tahun, chatting lewat SMS berubah menjadi aplikasi WA, aplikasi Telegram, aplikasi Line, bahkan aplikasi video call. Jadi, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Karena beda zaman pasti beda tantangannya. Beda tahun, beda polanya. Coba kita perhatikan teman-teman. Lingkungan kita pasti berubah begitu cepat. Siapa yang kaya dulu, saat ini pasti ada orang kaya baru yang menyaing orang kaya sebelumnya. Rumah atau gedung yang besar di tempat Anda lahir saat ini sudah tersaingi oleh gedung-gedung baru yang diciptakan oleh orang lain. Jadi bersiaplah untuk punah kalau kita tidak mau untuk berubah. Dulu, siapa yang tidak kenal dengan handphone Nokia? Mungkin Anda yang menyaksikan video ini tahu, bahkan Anda sudah pernah membelinya. Karena Nokia pada saat itu adalah perusahaan terbesar di dunia untuk alat telekomunikasi. Dan hampir semua orang di dunia ini ingin memiliki handphone tersebut. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa perusahaan yang begitu besar bisa jatuh dan menghilang bagaikan di telan bumi, teman-teman? Terus apakah mereka melakukan kesalahan? Tentu tidak, teman-teman, karena saya yakin, teman-teman pun pasti yakin, setiap perusahaan yang besar pasti diisi dengan orang-orang yang berkompeten, dengan orang-orang yang profesional, ahli di bidangnya. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ternyata teman-teman, kekeliruan mereka terlalu nyaman dengan keberhasilan dan kejayaan mereka saat itu. Sehingga mereka tidak melakukan perubahan, sehingga perusahaan mereka digilas oleh perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Ketika perusahaan-perusahaan lain sudah menggunakan ponsel yang menggunakan sistem Android, sementara Nokia masih sangat nyaman dengan teknologi dan kejayaan mereka. Dan akhirnya mereka menjadi perusahaan pesakitan yang mengalami kebangkrutan dan bahkan punah. Teman-teman bayangkan, andaikan Nokia pada saat itu mau membuka diri, mau menerima ide-ide yang sesuai dengan zaman pada saat ini, menerima perubahan untuk menggunakan sistem Android pada handphone mereka, pasti saat ini mereka menjadi perusahaan yang sangat besar yang menguasai pasar alat telekomunikasi saat ini. Satu pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian Nokia tersebut. Jika Anda tidak bisa berubah dan melakukan perubahan itu, maka Anda akan mengalami apa yang dialami oleh Nokia tersebut. Anda akan mengalami kepunahan layaknya dinosaurus. Tadi kisah jatuhnya Nokia tersebut patut kita jadikan pelajaran, patut kita jadikan batu loncatan untuk siap belajar. Karena hidup kita, bisnis kita tidak akan bisa berubah karena perubahan itu dimulai dari pikiran. Tetapi teman-teman, berubah itu tidak mesti meniru cara orang lain untuk berubah. Kita mungkin bisa menciptakan kreativitas baru, ide-ide baru yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan kita saat ini.
yang terpenting, pastikan kita menjauhi hal-hal yang bisa membuat pikiran kita menjadi buntu. Jangan sampai kita terlalu asik dengan keberhasilan kita masa lalu. Karena apa yang kita raih di masa lalu belum tentu bisa kita dapatkan di masa saat sekarang. Jangan kaku, jangan Anda menganggap apa yang Anda lakukan saat ini adalah yang paling tepat. Bisa jadi cara itu memang sukses di masa lalu, tapi belum tentu sukses jika dipakai di masa sekarang. Adaptiflah terhadap semua perubahan yang terjadi. Antisipasilah semua perubahan itu dengan belajar dan mengeksekusinya. Karena ide dan pemikiran yang tidak dieksekusi adalah sebuah ilusi. Ternyata teman-teman, orang yang melakukan perubahan adalah orang yang sangat terbuka. Jadi kesimpulannya teman-teman, keberhasilan cara kita di masa lalu belum tentu cocok di masa sekarang. Yang kedua, kita harus menerima bahwa cara kita di masa lalu sudah sangat tidak relevan lagi di masa saat sekarang. Maka jadikanlah kisah Nokia tersebut jadi pelajaran. Jangan sampai ketika kita sudah mulai tenggelam, baru kita ingin naik ke permukaan. Demikian pertemuan kita malam ini. Pastikan Anda dukung channel kami agar kami terus bertumbuh dan bisa berbagi, memberikan manfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.